Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Ayu Tari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan aksi nyata saya dan menyampaikan destinasi kepada seluruh staf guru di lingkungan SD Negeri 1 Selang. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu, Bapak ini juga dalam presentasi saya kali ini saya ucapkan terima kasih dari Bapak Ibu sekalian juga kali ini saya minta waktunya untuk menyampaikan beberapa materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak mengenai disiplin positif. Untuk menghemat waktu dalam membuka destinasi ini, saya minta mohon saran binaan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara destinasi kali ini. Untuk Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Pertama, terima kasih yang kami hormati Bapak Ibu guru kita pada ini, dan terlebih Ibu tadi menyampaikan sebagai salah seorang calon guru penggerak. Dia power gitu di setiap seanteng-antengnya anak pasti dia ingin diakui oleh teman-temannya, yaitu tentang kekuasaan. Terus yang keempat ada kebebasan. Mungkin anak-anak kita patok agar selalu mengikuti apa yang menjadi suruhan kita di kelas. Jadi karena di kebebasan ini anak setiap individu atau anak itu ingin mewujudkannya karena merupakan kebutuhan dasar dari individu siswa kita, Bapak Ibu. Jadi yang terakhir, saya sebagai guru kelas 5 mungkin saya akan memanggil Tommy dulu. Saya ada bicara dulu, tanya dulu kenapa ya seperti itu. Ya. Ya, di sini saya akan coba menanggapi studi kasus yang ditayangkan. Siapa namanya? Tommy ya. Menurut saya, jadi apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru jika melihat anak seperti itu? Nah, di sini saya akan mendekati Tommy, ada pendekatan menanyakan apa yang buat dia seperti itu. Nah, mungkin ini alasan Tommy mungkin kira-kira karena kenapa dia melakukan hal seperti itu mungkin tidak dikasih tahu sama orang tuanya.
Seperti sekarang kan ada botol nasi, mungkin uang itu tidak dikasih sama orang tuanya sehingga Tommy melakukan hal yang seperti itu. Meminta botol makan siang temannya, katanya. Terima kasih dari Ibu wali kelas 4. Jadi memang benar seperti itu. Jadi kita sebagai wali kelas terutama harus punya kesabaran. Jadi kita panggil dulu anak itu, kemudian yang lebih jelasnya. Nah, ini yang alasan Tommy mengapa dia melakukan hal tersebut. Kita tanya alasannya mengapa, kemudian baru kita eksekusi. Jadi karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena lapar, dia tidak pikir 2 kali lipat, bisa apakah, dimintalah dengan paksa bekal temannya. Jadi seperti itu. Terus alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya, ada anak karakternya seperti itu. Dia senang melihat temannya susah, sengaja dia membuli atau mempermainkan temannya sehingga temannya jadi menangis. Ada siswa seperti itu. Mungkin kita sudah sering menghadapi siswa-siswa kita yang seperti itu. Terus alasan ketiga, karena temannya jadi takut, dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Ya, jadi dia ingin menaklukkan temannya, dia ingin menguasai temannya dengan mengambil bekal makannya. Coba saya ambil, berani dia apa tidak? Ini seperti itu. Terus alasan keempat, nah, ya karena Tommy merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu ia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dia bebas. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin di benak Bapak Ibu akan menjadi suatu dilema. Ya, karena kalau kita selaku penghukum kepada siswa malah seperti tadi diancam bagaimana siswa kita tidak mengerti. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini, jadi Bapak Ibu perlu kesabaran agar anak-anak kita bisa kita selesaikan masalahnya, tetapi kenyamanan tetap dirasakan oleh anak kita. Dia tidak takut sekolah seperti itu. Jadi alasan-alasan inilah mungkin menjadi dasar kita sebagai guru untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dari anak kita. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ke posisi kontrol restitusi. Jadi ini kita pakai sebagai studi untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di siswa kita. Di mana posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Jadi tergantung Bapak Ibu yang mana ideal yang akan Bapak Ibu gunakan untuk memecahkan masalah yang timbul dari anak-anak didik kita. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Ujuk-ujuk panggil muridnya harus dihukum, disuruh berdiri di lapangan. Itu. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana sih? Kita sudah Ibu bilangin. Nah, kata-kata seperti itu kan mungkin sudah sering kita gunakan untuk bisa membuat anak kita merasa bersalah. Terus yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman mungkin hal yang
paling sering kita gunakan. Kita dekati, kemudian kita rangkul, kita usap-usap, karena sekarang sebenarnya kalau kita secara fisik menyentuh siswa itu sudah tidak dibenarkan. Nih, apalagi siswa-siswa yang sudah ke tingkat atas. Terus yang keempat ada guru sebagai pemantau. Nah, kita sebagai pemantau pesannya adalah sangat sangat kejam. Ya, pemantau bukan kejam. Harus misalnya kita pakai rubrik penilaian di checklist. Oh, ini belum checklist. Kalau yang belum terpenuhi dikasih tanda kali seperti itu. Nah, yang ideal Bapak Ibu, ya, guru sebagai manajer. Ya. Nah, ini mohon disimak Bapak Ibu. Nah, di sebagai manajernya di sana sudah dipaparkan apa kelebihan, apa kekurangannya. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini dari hal tersebut, kita diskusi. Om Swastiastu. Baik, Ibu selaku narasumber pada hari ini, yang tadi disampaikan sudah bagus sekali itu, tapi ada yang ingin sampaikan juga kepada Ibu terkait sekolah kita ini, Bu. Semua teori yang sudah kita dapatkan sudah kita terapkan, Bu. Mulai dari disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas, sekolah, dan kita sudah terapkan semuanya ini. Tapi pada faktanya, Bu, di lapangan anak-anak kita masih belum bisa untuk berdisiplin, Bu. Makanya setiap upacara juga banyak anak-anak yang kurang disiplin. Belajar pun dan bermain pun anak-anak kita lihat ini faktanya, Bu, belum bisa disiplin. Nah, kira-kira bagaimana solusinya, Bu, supaya anak-anak kita dengan menerapkan apa yang kita dapatkan di sini, anak-anak kita di sekolah ini bisa disiplinnya lebih meningkat, Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa dari guru kelas 1. Jadi ada lagi mungkin pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk hari ini sebagiannya sangat baik sekali mengenai materi yang bisa disampaikan dengan materi. Dan kita tadi kan sudah dibilang sama Ibu kepala sekolahnya juga yang sangat setuju sekali untuk menerapkan, misalnya kalau ada permasalahan itu kita memberi sanksi yang mungkin konsekuensinya atau bagaimana. Berbagai macam kejadian di satu terutama ini kan sudah sering kita lakukan, bahkan kita bukan tidak bisa untuk menemukan solusinya itu tidak bisa sekali. Karena kenapa? Dari cerita anak-anak itu bisa beda, mungkin atau dilebihkan atau teman-temannya itu yang kurang atau bagaimana, karena di sini jadi gurunya bingung kan. Sama seperti tadi, mana yang dibilang kita pernah ke sekolah kan, apa namanya, mimik mukanya itu ada semua, jadi kita susah sekali untuk menemukan itu. Jadi kalau bisa nanti coba kita membuat kesepakatan untuk memberikan sanksi yang bukan berarti gimana maksudnya, atau ada disiplin atau bagaimana pemanggilan orang tua, sama seperti waktu kejadian sama Pak aslinya ya. Kita sudah tahu ada
terus dipanggil orang tuanya itu, bahkan orang tuanya itu tidak datang. Nah, apa alasannya? Kan ini dia juga gimana mungkin pergaulannya di rumah atau bagaimana dari orang tua di sana. Kita jadi bingung jadinya dunia ini. Agak susah sekali untuk menerapkan. Kalau kita keras mungkin untuk disanksi. Nah, kita tahu karakter orang tuanya juga di sini kita kan berbeda-beda seperti itu. Itu memang agak menjadi polemik di satu staf, terutama masalah kehilangan uang itu sangat riskan sekali dan juga biar tidak menjadi kebiasaan dari siswa-siswi. Terima kasih atas waktunya. Waktu yang kembali. Baik, dua pertanyaan yang luar biasa yang sebenarnya itu adalah sebagai PR kita semua. Jadi kembali mungkin saya ke teori, Bapak Ibu. Jadi yang kita pakai memecahkan itu pembuatan kesepakatan. Nah, kalau kita membuat kesepakatan itu datang dari siswa itu sendiri dengan konsekuensi yang kita sepakati juga dengan siswa itu sendiri. Jadi kalau kita membuat kesepakatan satu arah, kita guru saja yang menentukan, misalnya kesepakatan sekolah, rapor harus gini, harus pakai kita. Dia tidak memahami dan menyadari sama juga bohong. Dia tidak akan merasa bersalah atau berdosa karena dia tidak merasa memiliki kesepakatan itu. Jadi itu mungkin salah satu pernyataan saya. Jadi Bapak Ibu wali kelas, kalau kita membuat kesepakatan kelas itu tolong diusahakan dari usulan anak itu sendiri. Oke. Dan dia keluar dari dalam hati nuraninya anak itu sendiri. Karena kalau sudah dia yang menyetujui dan menyepakati, otomatis dia akan merasa bersalah kalau melanggar. Nah, mungkin dalam prakteknya kita sadari bahwa anak kita itu kurang memiliki pemahaman dalam etika budi pekerti. Etikanya kita sadari anak-anak kita masih sangat kurang sekali. Ya, jadi mungkin besar-besar kita tulis di papan atau mungkin dia tidak akan melaksanakan hal tersebut. Dia anggap angin lalu. Nah, kembali mungkin bagaimana kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, kita jadikan diri kita dulu sebagai teladan, contoh pada anak-anak kita. Kita yang menjadi contoh pada anak-anak kita. Kalau kita sudah rutin atau terus berkelanjutan memberikan anak-anak kita contoh teladan, otomatis anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi kita adalah sebagai public figure di sekolah dulu. Kita dulu gurunya yang konsisten melakukan hal-hal yang menjadi kesepakatan kita di sekolah. Kita tidak hanya sebagai pemantau, tapi kita juga harus melaksanakan kesepakatan yang kita buat. Mungkin seperti itu. Karena kita diketahui oleh anak didik kita tidak konsisten, bapak ibu itu, masa harus hindari kan seperti itu mungkin anak kita. Nah mungkin itu bapak ibu. Jadi kita memang dilema karena di lapangan anak kita mungkin di luar jangkauan batas teori yang akan kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka ciptakan. Tetapi kalau kita sadar bahwa anak-anak kita itu adalah pribadi-pribadi yang unik yang bisa menjadi satu hal yang menarik untuk kita bisa mengatasi, kita akan kembali sadar. Itu adalah kewajiban kita sebagai guru. Jadi kita akan merasa terbuka dan merasa tidak terbebani untuk menuntun anak-anak kita, bukan hanya menuntun anak-anak kita sesuai hal yang menjadi tujuan kita semua. Jadi menjadikan
warga SD Negeri 1 Selat menjadi warga yang mempunyai budaya positif yang berdisiplin positif. Mungkin seperti itu Bapak, atau mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu atau Ibu Kepala Sekolah dari pernyataan saya. Diskusi yang luar biasa ini, inilah yang kita harapkan sebenarnya, tidak berpura-pura menyelesaikan permasalahan. Mungkin DIP tidak hanya untuk ada dokumen, jadi kita benar-benar berdiskusi. Dalam hal ini kita mencoba menyelesaikan diskusi ini dalam tatanan teori yang disampaikan tadi. Kita juga coba menyelesaikan satu hal yang mungkin menjadi beban bagi kita semua, karena ini menyangkut perilaku peserta didik kita di sini. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Tun dengan kurang disiplinnya anak-anak, kemudian dengan berbagai kasus yang terjadi di sekolah, ini kalau dia pribadi, ini satu saran pertama yang harus kita lakukan mungkin dari guru itu sendiri. Jadi yang saya sampaikan, kita jangan menuntut, ayo kita tuntut anak-anak kita. Jadi yang memang merasakan ya kedisiplinan anak-anak di sini, kayaknya kalau kita boleh nilai dari 100 sampai 10 itu masih berada di tahap 30, nilainya tahap 30. Kenapa dia bisa berani mengatakan seperti itu? Kalau dibandingkan tadi saja yang di 2000 Timur, guru itu mengajar anak-anaknya dia cukup mendengarkan, kemudian diskusi, diawasi oleh gurunya, mereka diskusi dengan baik. Terus maaf, bukan membandingkan dengan hal yang, tapi perbandingan yang dia sampaikan hanya ingin mengubah motivasi Bapak dan Ibu bagaimana sih kita. Jadi yang bandingkan dengan anak-anak di sini, ada Bapak Ibu gurunya di kelas, anak-anak masih ribut. Nah, ini kemarin juga yang waktu rapat dinas hari Sabtu kalau salah hari Jumat, kita rapat dengan salah seorang yang membuat soal di Amerika. Kemudian beliau itu asli Bali, Ubud. Ini maaf cerita sedikit, mungkin agak melenceng, tapi nanti akan sampai juga di sana. Beliau namanya Ibu Ketut Lasmi, dosen IB yang juga berkecimpung dalam penyusunan kurikulum merdeka di kementerian. Beliau cerita bagaimana beliau menginginkan profil pelajar Pancasila itu muncul dari kesadaran, berarti dari disiplin positif anak-anak kita. Tinggal guru bagaimana mengarahkan, tapi di atas meja di lapangan dengan di atas meja jauh berbeda. Jadi mereka yang di atas meja menginginkan hal seperti itu, kita yang berhadapan langsung dengan peserta didik berbeda. Oleh karena itu sekarang bagaimana guru itu menyikapi belajar di kelas, ayo kita komitmen. Jadi di sini perlu berkolaborasi bersama kita, itu yang pertama. Mari kita berkolaborasi bersama-sama mengawasi peserta didik kita sebagai contoh. Anak-anak berbaris di lapangan, ayolah wali kelasnya semua dampingi anak-anaknya. Kalau sekarang mungkin sudah putra-putra putri-putri, ayo yang putri di depan, di belakangnya putri, yang putra di depan, belakangnya putra. Tanpa kita membahas hal-hal yang lain, kita berbaris awasi anak-anak. Ini memerlukan kolaborasi di antara teman-teman kita. Mungkin ada teman yang berdata, dia diawasi juga kelaskan. Anak yang salah, satu orang yang salah melanggar, ayo kita bersama-sama, bukan menghukum, bukan menghakimi kan. Ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Misalnya yang melarang anak tersebut bermain tas, tapi bapak ibu guru yang melihat anak-anak bermain tas ternyata nengokkan. Makanya mereka kalau kepala sekolah sudah datang, mereka baru memberhentikan
itu. Tapi saat yang tidak ada, mereka akan merasa bebas. Nah, ini yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Ada dan tidak ada kepala sekolah di sekolah yang tetap berharap Bapak Ibu tetap mengawasi anak-anak tersebut. Yang itu Mas Raka, kalau Bapak Ibu sudah lihat, tidak ada pikiran, oh itu murid saya, oh itu bukan murid saya. Nah, ini bersama-sama murid kita. Sekarang kita berkolaborasi dalam menyikapi masalah-masalah seperti apapun itu. Soalnya Bapak Ibu ya sampah, kita kan biasa membawa sampah kayak tadi gambarnya patut sampai kali sampah. Kenapa kita tidak arahkan anak itu yang mungkin bagus kita menjadi contoh. Tapi anak-anak di sini cuek, kira-kira nyampak, keliling, nanti santai yang baik-baik Pak. Itu yang terjadi di sekolah kita. Bahkan mereka kelas 6 saja tadi kan tidak kasih tahu di sini belum bersih, di sini belum bersih. Itu berarti kesadaran dan tugas dan tanggung jawabnya belum ada. Tuh, kolaborasi kita sangat erat. Kemudian komitmen, itu yang penting, komitmen kita bersama-sama mau bawa kemana sih anak-anak kita. Untuk menjalankan komitmen ini, ada kelas komitmen yang kecil. Tidak bisa satu sekolah tidak bisa. Komitmen yang kecil, Bapak Ibu, bagaimana sih metode Bapak Ibu dan Bapak Ibu untuk mendiamkan anak saat belajar. Dan sadari konsentrasi anak-anak dalam bulan setelah itu tidak boleh. Nah, metodenya Bapak Ibu sekarang untuk membuat kembali konsentrasi anak-anak untuk yang belajar dan itu. Yang kita lakukan bersama-sama. Yang ketiga, pengawasan, kolaborasi dan komitmen terkomitmen yang terfokus. Kami layanan guru kita sendiri itu anak-anak bolak-balik dari rumah. Mereka kadang-kadang membingungkan yang membuat anak-anak untuk ini tidak ada yang mengeluarkan, ada yang menurut kesiaran di kelas. Gimana sih dengan mereka? Kemudian kalau ada adik, tadi kita berikan kebebasan, dan tetap kita berikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Mereka bebas belajar, tapi ambillah disiplinnya, tetap gurunya bagaimana, karena anak-anak di sini juga misalnya jangan kasar-kasar sekali, dibakar, cicip, cairan, setan, semua banyak dan sering dengar kadang-kadang kali sakitnya menarik. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu ya untuk secara komitmen mengawasi mereka yang komitmen atau mewujudkan komitmen dalam diri dan sebagai contoh misalnya Bapak Ibu kesepakatan yang dilakukan sudah sampai di sekolah. Contoh kecil saja, urutan tiap dulu sudah sampai di sekolah. Bapak Ibu baru dapat yang kamu ada di sekolah, kan nggak mungkin juga anak itu dia udah bermain masuk, tadi bermain di sekolah itu mendidik, itu pemikiran orang tua. Jadi mudah-mudahan di antara tiket sekolah sekolah, jadi kita tahan juga mendidik komitmen saya dan apa dari sekolah. Jangan yang nggak sibuk, nggak sibuk, nggak boleh di rumah. Apalagi ibu, kok kalian bisa di rumah ini akan masih sayang. Oh, kita tidak bisa begini. Gimana caranya Bapak Ibu mengambil waktu? Jam 6.30 sudah di sekolah. Enggak, orang tua yang percaya. Untuk kita, kalau kita bawa anak-anaknya aman di sekolah. Dan yang paling penting itu, mari kita bersama-sama satu kata, satu kesepakatan, kita di guru-guru membuat kesepakatan apa sih yang harus kita lakukan, mau dibawa kemana sebetulnya kita tiap hari. Kemudian pembinaan-pembinaan yang sudah kita sepakati ayo kita laksanakan, jangan hanya sekedar lewat. Nah itu mungkin dari yang sedikit, jadi waktu yang sangat luar biasa ini, sehingga nanti kita bisa melaksanakan posisi kontrol institusi
itu, kemudian menyadari kebutuhan dasar manusia itu apa, sehingga hal-hal inilah yang menjadi pedoman kita nanti dalam pembinaan anak. Mungkin yang teman-teman sebenarnya mohon maaf tidak terlalu banyak dan tidak benar. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas masukannya dan mungkin semacam saran yang harus kami lakukan sebagai strategi untuk mewujudkan lingkungan kita yang selalu berbudaya positif, karena sebagaimana kita ketahui adalah budaya positif itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita terapkan di lingkungan kampusnya. Jadi seiring dengan berakhirnya saran dan masukan dari kepala sekolah, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyimak dengan antusias materi yang saya bawakan. Kalau ada salah kata ataupun kalimat saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata yang ditutup dengan para santi. Oh, santi, santi, santi. Oh, terima kasih Bapak Ibu. Demikian aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Selap. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Saya Ibu Ninengah Artiki, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selap, di mana salah seorang guru saya saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karangasem. Setelah mengadakan diseminasi tadi, kami sangat berkesan dengan apa yang disampaikan terkait dengan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Semoga program-program dari budaya positif yang akan diterapkan di sekolah bisa memotivasi, mengajak teman-teman guru yang lain untuk ikut bergerak, sehingga apa yang diharapkan dengan siswa menjadi profil pelajar Pancasila bisa tercapai dan terlaksana. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Mengalihkan pikiran dimulai.
juga ada teman Arjun yang juga bermain-main saat sembahyang. Nah, gimana perasaan Arjun setelah membuat kesalahan itu? Malu Bu, saya diketahui oleh teman-teman. Arjun, Ibu memanggil Arjun ke sini bukan ingin menyalahkan dan menggunakan Arjun, tetapi Ibu memanggil ke sini untuk menyelesaikan masalah yang Arjun perbuat agar tidak terulang lagi. Arjun berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa Arjun seperti itu? Yang saya terpengaruhi oleh gadget, saya bermain Mobile Legends sampai terbawa ke sekolah. Nah, jadi Arjun sudah tahu kesalahannya. Jadi Ibu minta Arjun tidak akan mengulanginya lagi. Kurangi bermain gadget dan tetap belajar. Ya Bu, saya tahu. Arjun berbuat seperti itu. Kira-kira Arjun melanggar keyakinan kelas apa tidak? Melanggar Bu, Keyakinan kelas yang mana? disiplin. Arjun sudah tahu bahwa Arjun itu melanggar disiplin di dalam keyakinan kelas itu. Untuk selanjutnya, apakah tindakan yang akan Arjun lakukan? Saya akan meningkatkan pembelajaran dan mengurangi bermain gadget di rumah. Nah, terima kasih Arjun. Jadi Arjun sudah menyadari dan ingin merubah sikap yang sudah melanggar keyakinan kelas kita. Jadi untuk selanjutnya silakan kembali belajar dengan teman-temannya. Ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Arjuna Satya. Saya dari SDN 1 Selat. Saya merasa senang hari ini karena tidak dimarahi oleh Bu Guru setelah saya bermain-main saat melakukan persembahyangan dan mengganggu teman. Saya dipanggil ke depan untuk menyelesaikan masalah bersama agar tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Terima kasih Bu Guru. Om Santi Santi Om. Ya. Arjun berbuat seperti itu. Kira-kira Arjun melanggar keyakinan kelas apa tidak? Keyakinan kelas yang mana? Disiplin. Arjun sudah tahu bahwa Arjun itu melanggar disiplin di dalam keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, apakah tindakan yang akan Arjun lakukan? Terima kasih Arjun. Jadi Arjun sudah menyadari dan ingin merubah sikap yang sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi untuk selanjutnya silakan kembali belajar dulu. Ucapan Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arjuna Satya. Saya siswa kelas 4 dari SDN 1 Selat. Saya tadi diajak oleh guru bersama teman-teman membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang. Semoga saya dan teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Nikade Lestayani. Saya siswa kelas 4. Saya di SD Negeri 1 Selat. Tadi saya diajak oleh Bu Komang membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang. Semoga saya dan